Shalom, rekan-rekan mahasiswa ST3B dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat, baik-baik. Anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan ada buat kita semua. Amin. Hari ini video track ketiga MK Sistematika 1 kita akan masuk mulai berbicara mengenai bibliologi. Bibliologi, perlunya Alkitab, penyataan Allah yang menjelma melalui Yesus Kristus harus diteruskan kepada generasi-generasi selanjutnya, sehingga perlu dibukukan sebagai kesaksian yang tetap dan terjaga kemurniannya. Maksudnya supaya kita orang-orang yang hidup setelah Tuhan Yesus Kristus dapat percaya Yesus adalah anak Allah dan oleh karenanya kita mendapat hidup yang kekal. Di Yohanes 20 ayat 31, keuntungan penyataan tertulis Alkitab dari daya tahan, kita tahu buku masih bisa disimpan, kertas-kertas atau papirus sampai sekarang masih ada, bertahan. Kalau disimpan di ingatan lupa, ya, bisa disebar dengan berbagai macam model penyebaran. Dengan adanya Alkitab, maka berita tentang penyataan Allah dapat disebarkan ke semua orang, ya, melalui terjemahan, salinan, cetakan sampai saat ini terus berkembang. Teman-teman mengenai penyataan Allah sudah paham karena di sesi sebelumnya kita berbicara mengenai penyataan Allah melalui alam semesta dan melalui firman yang hidup dan firman yang tertulis, yaitu Alkitab. Cirinya tetap murni, tadi lanjutan dari keuntungan penyataan tertulis. Karena ada Alkitab yang tertulis, maka penyataan Allah itu tidak dapat ditambah dan dikurangi. Ya, ada di Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Tuntas dan dapat dijadikan patokan. Nah, ini cuma mengingatkan aja bagi teman-teman yang belum kumpul tugas simbol-simbol Alkitab, segera kirim ke WhatsApp pribadi ya. Simbol Alkitab teman-teman sudah baca sebelumnya di diktat. Allah mengumpamakan firman-Nya dalam banyak gambaran untuk menunjukkan keunikan kebenaran Alkitab yang dapat dinyatakan dengan berbagai macam cara. Kitab suci itu seperti api dengan ini, urut-urutan ini semua ada ayat referensinya, teman-teman baca baik-baik pelan-pelan ya. Walaupun di video kita kali ini singkat, tetapi bahan bacaan dan perenungan teman-teman cukup banyak. Ini hanya beberapa yang saya masukkan, simbol-simbol Alkitab. Di luar ini masih ada banyak. Kita lanjut, pengilhaman Alkitab. Siapa yang menulis Alkitab? Ini bahan-bahan yang ditulis, foto-fotonya saya lampirkan supaya teman-teman bisa melihat, mengerti. Alkitab tidak ditulis oleh tangan Allah sendiri, ya. Yang ditulis oleh tangan Allah sendiri hanya 10 perintah Allah di kedua loh batu, ya. Kalau Alkitab tidak ditulis oleh tangan Allah sendiri, melainkan oleh banyak penulis, kurang lebih ada 40 orang. Nanti kita lihat di diktatnya. Hal ini terlihat dari gaya bahasa, perbendaharaan bahasa, penekanan, perspektif, dan latar belakangnya. Tetapi perkataan mereka diinspirasi oleh Roh Allah sendiri. Di layar kita lihat bahwa penulis dan perkiraan tahun penulisan saya coba lampirkan, tetapi nggak semua. Kalau di Google banyak sekali sampai ke bawah. Jangan kira kejadian itu ditulis pertama kali. Penyusunan, penulisan itu diilhamkan Allah. Ya, bisa terjadi setelah kejadian itu jauh-jauh hari.
ya, kecuali nubuatan ya, sebelum. Pengilhaman Alkitab, Alkitab diilhamkan. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kata diilhamkan, theopneustos, secara harafiah berarti dihembus nafas oleh Allah. Ini menyatakan asal dan sifat ilahinya. Yang diilhamkan itu adalah segala tulisan dalam Alkitab. Yang mengilhamkan ialah Allah sendiri. Oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang yang berbicara atas nama Allah. Ada di 2 Petrus 1 ayat 19 sampai 21. Namun ini tidak berarti bahwa orang-orang yang menulis kitab suci itu menjadi seperti mesin atau robot yang diperalat Allah. Karena kepribadian penulis sepenuhnya tercermin di dalam tulisan mereka. Gaya penulisan tiap-tiap pribadi itu jelas terlihat berbeda satu dengan yang lain. Namun demikian, walaupun kemampuan mereka secara manusia memainkan peran, sebenarnya mereka itu dengan cara yang unik dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya mengapa Alkitab dinamakan firman Allah. Mengatakan bahwa Alkitab diilhamkan Allah tidaklah berarti bahwa semua sikap dan gagasan yang disebutkan di dalam Alkitab itu datang langsung dari Allah. Yang dicatat di dalam Alkitab itu termasuk juga kata-kata orang jahat dan orang bodoh, bahkan kata-kata iblis sendiri. Bagian-bagian seperti itu bukanlah penyataan Allah sendiri atau kata-kata Allah sendiri, tetapi kata-kata itu dicantumkan di dalam Alkitab karena Allah mengilhamkannya dan karena Allah mempunyai maksud tertentu. Contohnya gini, jika teman-teman ketemu seseorang mau bercerita, pasti dia tidak langsung to the point ke pokok pembicaraan yang ada di pikirannya. Dia akan bercerita lebih awal dulu. Artinya membuat teman-teman lebih mengerti, lebih mudah mengerti alur cerita dari apa yang akan disampaikan. Seperti di Alkitab tuh ada waktu sebelum Ayub diizinkan Tuhan mendapatkan cobaan, ya, artinya iblis tuh datang ke Ayub dengan berbagai cobaan. Itu perkataan-perkataan sebelumnya itu disengaja diilhamkan Allah kepada si penulis supaya jangan tiba-tiba cerita ke tengah-tengah, dari awal diceritakan. Artinya semua yang ada di Alkitab tulisannya diilhamkan oleh Allah dengan maksud dan tujuan yang Allah sendiri punya buat manusia sendiri, buat kita-kita. Sehingga kita mudah memahami, membaca Alkitab. Perbedaan penyataan, pengilhaman, dan penerangan. Penyataan, revelation, adalah komunikasi kebenaran yang tidak dapat ditemukan dengan alasan alamiah. Ini adalah Allah menyingkapkan diri dan tujuannya kepada manusia. Inspiration, pengilhaman, adalah proses di mana penyataan dicatat. Artinya setelah menerima penyataan itu dicatat. Itulah inspiration. Illumination, penerangan. Ya, yang dimaksud dengan illumination di sini adalah penerangan, bukan wadah organisasi dunia. Ya, itu Illuminati. Nanti kita cerita itu. Kalau ada waktu kita cerita. Adalah proses Roh Kudus menerangi pengertian manusia sehingga mampu menerima penyataan Allah. Iluminasi adalah pembukaan pengertian secara adikodrati untuk menerima sesuatu yang dinyatakan dalam kitab suci. Jadi penyataan adalah penerangan kebenaran, pengilhaman adalah pencatatan kebenaran, penerangan adalah pemahaman kebenaran. Orang percaya masa kini tidak menerima penyataan atau pengilhaman seperti para penulis Alkitab, ya, tidak lagi, ya. Tetapi kita menerima penerangan. Orang percaya menerima penerangan tentang penyataan yang diberikan melalui pengilhaman. Jadi kita menerima penerangan, iluminasi untuk mengerti firman Tuhan yang sudah
ada sekarang ini di Alkitab melalui Roh Kudus. Sekali lagi teman-teman, ini adalah bahan internal untuk kalangan sendiri, jadi bukan untuk perdebatan di luar kampus ST3B. Kita ini untuk bahan pengajaran di kelas, ya, online. Jika ada pertanyaan segera disampaikan, tidak untuk didebatkan di luar. Di layar ini adalah link penjelasan Alkitab dan sejarah penulisannya. Teman-teman klik ini cukup bagus, 36 menit, ada videonya. Saya tidak bisa tampilkan video di sini karena ini sudah ada di YouTube. Tinggal teman-teman ambil aja karena ini terbuka untuk umum. Dengarkan, perhatikan, pelajari baik-baik. Ini sangat menerangi kita bagaimana proses pengilhaman, penulisan, bahan-bahan apa yang digunakan untuk para penulis Alkitab supaya tulisan itu bertahan lama. Oke. Cara Allah menyiapkan para penulis Alkitab. Allah telah memilih dan menyiapkan si penulis jauh hari sebelum ia menggerakkan si penulis untuk menulis Alkitab. Allah telah memilih sebelum ia dilahirkan. Yeremia 1 ayat 4-5. Kemudian ia menempatkan calon penulis pada keadaan yang dikehendakinya dan memberikan latihan yang diperlukan. Misalnya Musa dididik di Mesir untuk menulis kitab Pentateuch. Allah juga dapat membawa penulis melihat, mengalami peristiwa sendiri, kemudian dicatat seperti Matius dan Yohanes. Kadang-kadang Allah menggerakkan penulis untuk menyelidiki fakta-fakta sebelum menulis. Ya, dari penulis Lukas. Bila waktu Allah tiba, Allah memberikan firman-Nya kepada penulis dan menggerakkan dia untuk menulis. Kadang-kadang Allah memberikan firman untuk dikhotbahkan dulu, baru ditulis, misalnya dari kitab yang ditulis oleh Paulus. Ada firman yang diberikan langsung ditulis, Roh Kudus menggerakkan penulis. Ya, walaupun mereka tidak mereka pahami, tidak mereka alami, mereka menulis. Contohnya nubuatan. Roh Kudus menggerakkan penulis, menulis apa yang dikehendakinya. Bukti Alkitab adalah firman Allah. Karena Alkitab menegaskan dirinya sendiri sebagai firman Allah. Dalam PL ada 3.808 kali kata Allah berfirman. Firman Allah datang kepada mereka. Allah memerintahkan untuk menulis. Alkitab juga disebut Alkitab, kitab suci, Taurat dan firman Allah. Para penulis Perjanjian Baru percaya bahwa PL adalah firman yang diilhamkan Allah. Ada di Kisah 1 ayat 16, para penulis PB menghargai kitab-kitab yang mereka tulis sendiri, yaitu PB sebagai kitab yang diilhamkan Allah sederajat dengan PL. Yesus Kristus sendiri menyaksikan bahwa Alkitab adalah ilham Allah yang berotoritas. Kesatuan Alkitab. Nah, ini dia ya, data-datanya. Alkitab terdiri dari 66 kitab yang ditulis oleh sekitar 40 orang. Dalam jangka waktu yang cukup panjang, hampir 16 abad, tetapi Alkitab memiliki satu sistem doktrin tidak bertentangan satu dengan yang lain. Satu konsep normal, mengutuk perbuatan jahat, diperintahkan mengasihi, mengampuni, dan lain-lain. Dari sistem keselamatan, PL dan PB, tidak ada pengajaran bahwa manusia dapat menyelamatkan diri, tetapi melalui korban anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Satu pusat, yaitu Yesus Kristus. Ambang dan bayangan di dalam PL menunjuk kepada Kristus yang menjadi pusat berita Perjanjian Baru. Kaum mesianik, ya, artinya zaman PL itu mereka mata, hati, dan pikiran rohnya tertuju kepada Kristus, mesianik, Mesias yang akan datang.
Nah, ini adalah statistik Alkitab. Ada beberapa statistik. Ini kalau mau lengkap lagi lihat di tulisan yang numpuk yang merah-merah. Contohnya ya, kalau ayat tengah Alkitab itu antara Kejadian sampai Wahyu, tengah-tengahnya apa? Mazmur 118 ayat berapa? Tetapi kalau ditanya ayat tengah Perjanjian Lama khusus, ayat tengah Perjanjian Baru khusus di Perjanjian Baru tengah-tengahnya. Ya. Ini penting nggak penting? One day suka ada yang iseng-iseng tanya. Namanya juga lulusan sekolah teologi, pasti ada yang suka nanya. Ya, ini pengetahuan umum aja. Nah, yang tengah induktif dan atau deduktif itu bagaimana kita memahami Alkitab secara benar. Jangan kita punya mimpi, punya seperti datang pengertian katanya, lalu menyimpulkan diri sendiri, oh bahwa ini begini. Lalu dicarilah fakta-fakta yang menguatkan apa yang dimimpikan. Setelah itu baru dicari ayat Alkitabnya. Itu namanya memaksakan kehendak. Membenarkan segala sesuatu yang dipikirkan. Misalnya untuk menyerang orang, untuk membentuk pengertian-pengertian sendiri, ya, baru mimpi ketemu Roh Kudus, ya, akhirnya timbullah pesan dari dirinya dia sendiri bahwa Roh Kudus feminim. Dicarilah ayat-ayat Alkitabnya. Itu teman-teman coba pikir, itu bertentangan enggak dengan Alkitab? Yang benar adalah kita baca tuh Alkitab hari demi hari, pagi, siang, sore, kita baca, ngerti nggak ngerti, baca dulu, minta pengertian dari Roh Kudus, pemahaman Roh Kudus, lalu kita menemukan apa yang dimau firman itu terhadap kita, dijadikan rema, baru kita lakukan, kita simpulkan bahwa firman Tuhan hari ini buat saya seperti ini, saya harus melakukannya, saya harus mengampuni, saya harus berdoa buat mereka semua. Kita sudah digerakkan oleh Roh Kudus seperti itu. Jadi kita lebih banyak mengikuti metode induktif untuk membaca Alkitab. Jangan mencari pembenaran yang di luar Alkitab, memasukkan ke dalam pengertian-pengertian yang Alkitab dipaksakan. Oke, kita lanjut. Semoga mengerti teman-teman, karena memang pengajaran mata kuliah sistematika 1 pengantar ini benar-benar fresh, murni. Teman-teman belum pernah dengar, mungkin ya, syukur-syukur udah banyak dengar, tapi jika belum, bukan dijadikan bahan perdebatan, ini jadikan bahan pelajaran. Kita cari referensi-referensi yang lain, bertanya silahkan ke saya, ya, tidak untuk didiskusikan di luar kelas. Kenapa saya selalu ngomong gitu? Karena kebanyakan saking sudah dibilang bahwa kita adalah mahasiswa teologi, akhirnya dengan kesombongan kita banyak berbicara hal-hal yang kita tidak mengerti, akhirnya bikin kita sendiri makin jauh dari pengertian, orang lain yang dengar juga tambah jauh dari pengertian akan kebenaran itu sendiri. Tanya kepada dosen-dosen yang mengajar, ya, atau sama gembala kita, ya, di waktu-waktu yang tepat. Oke? Alkitab bertahan sepanjang masa, walaupun dicoba dimusnahkan, namun Alkitab tetap bertahan, bahkan terus walaupun tersebar ke berbagai belahan dunia. Alkitab juga buku yang paling banyak diterjemahkan dan dicetak ke dalam berbagai bahasa. Alkitab selalu up to date dan menjawab segala kebutuhan manusia. Daya tarik untuk membacanya diteliti berkali-kali tanpa bosan. Nilai kebenarannya tetap teruji dari segi pengetahuan sains. Ada kurang lebih 325 ayat mengenai sains. Ya, contoh, bumi ini bulat, menggantung bumi dalam kehampaan kepada kehampaan, cahaya berhubungan dengan bunyi.
di tugas mandiri kita ada juga pilihan mengenai Alkitab dan sains. Jadi teman-teman, nanti siapapun yang mengambil topik tugas mandiri Alkitab dan sains harus lebih banyak membuka Alkitab dan referensi-referensi di Google yang benar-benar membahas kebenaran firman Tuhan. Oke. Kali ini cukup kita membahas tentang bibliologi. Ada baiknya teman-teman beli buku bibliologi yang warna coklat, nanti di belakang kita punya presentasi ada buku-buku itu jadi bahan referensi untuk kita baca. Dan jangan lupa untuk masuk ke dalam link yang ada video mengenai penjelasan sejarah Alkitab yang ini ya di YouTube. Sangat bermanfaat. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini yang track 3. Kita akan masuk ke track selanjutnya besok. Di hari terakhir kita akan ada sesi sharing. Setelah itu ujian. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk pelajaran kami yang singkat dan sederhana ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, beri hikmat, marifat, pengertian yang baru, biar semua berjalan dengan baik. Roh Kudus bukakan penghilman dalam arti kami mengerti, pencerahan dari Roh Kudus kami mengerti, sehingga kami menerima kebenaran firman Tuhan secara utuh. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Teman-teman, semoga bisa mempelajari dengan baik. Terima kasih. God bless you.